kalau Tuhan masih memberikan bagi kita hari ini untuk kita kembali dapat beribadah bersama, dan kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, kita bersama-sama berdoa, dan kita bersama-sama akan merenungkan firman. Dan kita bersyukur kita di dalam 1 bulan ini kita membahas tentang eksposisi kitab Kolose, di mana kita melihat the supremacy of Christ menjadi satu fokus yang harus senantiasa ada di dalam kehidupan kita semua. Apalagi kita melihat di era pandemik ini, kita melihat bagaimana banyak orang-orang Kristen yang memiliki question mark di dalam setiap apa yang terjadi. Melihat begitu banyak, khususnya di seluruh dunia, jutaan orang telah terjangkit oleh COVID-19. Dan kita melihat juga tidak sedikit di mana mereka akhirnya jatuh di dalam penyakit, dan akhirnya tidak sedikit juga yang meninggal dunia. Dan banyak sekali akan satu hal kekhawatiran dan apa yang menjadi satu hal di dalam diri mereka, yaitu mereka tidak tahu Tuhan, Engkau ada di mana. Dan banyak dari mereka mempertanyakan kehadiran Tuhan, mempertanyakan iman mereka, dan tidak sedikit dari mereka mengalami akan keruntuhan di dalam iman mereka, dan bahkan banyak sekali orang-orang percaya yang mengalami goncangan iman akan setiap apa yang dijalani di era pandemik ini. Maka kenapa kita membahas kitab Kolose adalah kita mau belajar untuk melihat bagaimana Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, yaitu engkau punya doktrin mungkin tidak sekuat kota-kota yang lain. Engkau punya pengalaman rohani mungkin tidak selimpah kota-kota yang lain. Engkau mungkin adalah orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja. Engkau mungkinlah orang Kristen yang masih terbatas di dalam setiap apa yang di pemahaman-pemahaman religiusmu. Tetapi Paulus mengatakan bahwa keep on focus, yaitu adalah bagaimana tetap memprioritaskan Kristus dan tetap percaya kepada Kristus, dan lihatlah akan keutamaan Kristus, dan lihatlah keunikan Kristus, dan lihatlah apa yang dikerjakan oleh Kristus. Adakah yang pernah melakukan seperti yang Kristus lakukan? Adakah yang dapat memberikan keselamatan di luar Kristus? Maka itu menjadi satu pesan yang terus-menerus kita di dalam berminggu-minggu kita bersama-sama melihat bagaimana the supremacy of Christ, keutamaan Kristus harus ada di dalam seluruh kehidupan kita semua. Dan kiranya Tuhan memimpin kita semua dapat punya kerohanian yang terus terfokus, yang terus berpusat kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik, saudara sekalian, mari kita bersama-sama akan melanjutkan eksposisi kita, yaitu kita bersama-sama akan membaca di dalam satu bagian dalam kitab suci, yaitu kita membuka di dalam kitab Kolose pasal yang keempat. Di dalam Kolose pasal yang keempat, hari ini kita akan membaca 6 ayat. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Di dalam Kolose pasal yang keempat, kita membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Dan setelah sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama akan 6 ayat ini, dan dimanapun sudah berada, mari kita bersama-sama membacanya dengan iman di hadapan Tuhan. Mari kita memulai pembacaan Alkitab pada hari ini. 1, 2, 3. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan pada ayat itu, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya kami Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana harusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan mari kita mengambil sikap berdoa, kita memohon Tuhan memimpin kita. Bapa dalam surga, kami berterima kasih. Kalau Tuhan memberikan mimbar gereja untuk menjadi tempat di mana kami mendengar akan kebenaran-Mu. Kami percaya mimbar gereja adalah satu mimbar yang Tuhan sakralkan untuk kami bisa mendengar firman yang Tuhan nyatakan. Kami tahu ya Tuhan, seringkali mimbar terkotori oleh karena manusia yang berkata-kata tidak kudus, tidak benar, dan tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan, tolonglah kiranya Tuhan yang terus kuduskan akan mimbar gereja untuk kami dapat mendengar firman yang sungguh-sungguh, firman yang kudus,
dan firman yang benar adanya. Jangan biarkan setiap hamba-hambamu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka menjadi perampas-perampas kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kiranya terus hati mereka diberikan akan hati yang rendah, sehingga mereka tahu siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Tuhan, Tuhan yang mendengar doa mereka, supaya mereka bukan menjadi pecundang-pecundang iman di atas mimbar, tapi biarlah mereka dengan setia, dengan berani, dan dengan kuasa Tuhan menyampaikan kebenaran-Mu tanpa takut akan pekerjaan iblis. Kami tahu ya Tuhan, iblis tidak tinggal diam untuk berusaha untuk memanipulasi kami semua. Tapi kami percaya hanya di dalam Kristus kami baru dapat mencicipi kekudusan di dalam setiap apa yang kami dengar. Mencicipi kekudusan dari apa yang kami terima. Dan biarlah Tuhan, kemuliaan-Mu lah yang memberikan hidup yang baru, dan memberikan semangat yang baru, dan memberikan akan kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami, yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. So sekalian, minggu lalu kita sudah bicara tentang apa arti hidup baru, di mana kita melihat Tuhan berkata melalui Paulus, yaitu pada saat kita menjadi manusia baru, maka kita harus untuk menanggalkan manusia lama. Kita harus meninggalkan akan kebiasaan lama. Kita harus meninggalkan dosa-dosa. Kita harus meninggalkan apa yang selama ini mengikat kita. Dan kita belajar untuk meneladani, untuk kita belajar untuk mengenakan manusia baru. Di dalam manusia baru, cara pikir kita tidak boleh ikut dunia. Selera kita tidak boleh ikut dunia. Dan cara kita berjuang tidak boleh ikut dunia. Dan cara kita menilai di dalam apa yang benar dan apa yang salah harus kembali kepada sumber patokan iman yang benar, yaitu adalah kembali kepada Tuhan Allah. Maka pusat hidup kita sebagai manusia baru haruslah memiliki akan pusat yang teguh. Dan pusat yang teguh itu hanya dapat terjadi di saat Kristus menjadi pusat dari segala hidup kita. Maka saudara, itulah kenapa hidup baru memberikan impact bagi kita masing-masing untuk bagaimana kita melihat segala sesuatu dari cara pandang Tuhan melihatnya. Dan saudara, di dalam pasal 4 ayat 1, kita melihat bagaimana, hai Tuan-tuan, berlakulah adil, jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kami bahwa kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Sudah di sini adalah satu hal, manusia baru adalah yang memiliki cara pandang baru, memiliki akan cara pengalaman yang baru, dan juga cara untuk menilai yang baru, dan juga cara berjuang yang baru. Maka pada saat kita melihat Paulus melayani bukan hanya kepada orang-orang miskin. Pelayanan Paulus bukan kepada rakyat jelata saja. Tapi kita juga melihat Paulus juga melayani untuk orang-orang yang terpelajar. Dan juga melayani kepada orang-orang yang kaya. Dan kita melihat di sini, ini menjadi satu didikan. Hei engkau para majikan. Hei engkau para tuan. Di situ engkau punya kelebihan. Hei para juragan. Engkau punya kelebihan. Dan kelebihanmu di situ, engkau menjadi akan satu harapan bagi para hamba untuk mengikut engkau. Dan juga harapan bagi para budak untuk bisa bekerja dan memperoleh akan keuntungan untuk mereka bisa hidup. Nah, saudara, tetapi kita melihat di dalam kehidupan, khususnya di zaman itu, kita melihat banyak sekali tuan-tuan, juragan-juragan maupun majikan-majikan. Mereka melakukan hal yang sewenang-wenang terhadap budaknya. Mereka melakukan hal yang sewenang-wenang kepada hamba-hambanya. Kenapa? Karena kita sudah membahasnya, bahwa menjadi seorang hamba atau menjadi seorang budak, maka mereka adalah milik majikan selama-lamanya. Kecuali di saat sang majikan berkata, aku melepaskan engkau. Maka disitulah maka budak tersebut atau hamba tersebut memiliki kebebasannya. Tetapi pada saat aku sudah membeli budak ini, maka budak itu harus menyerahkan seluruh apa yang pada darah dirinya, termasuk hidupnya, itu ditentukan oleh sang majikan. Maka jika majikan mengatakan, matilah engkau, maka budak itu harus mati.
Dan waktu dia berkata, ayo sini, cuci kakiku, maka budak harus mengikuti apa yang diperintahkan. Karena apa? Hidup budak adalah milik majikan. Maka yang menentukan majikan, yang memberikan akan pengharapan adalah majikan. Tetapi kita melihat justru kehidupan tuan, majikan, juragan, khususnya yang terjadi di zaman itu, mereka memiliki akan satu hal, yaitu mereka dengan semena-mena, dengan sewenang-wenang, memperlakukan akan hamba-hambanya, memperlakukan budak-budaknya dengan kerja paksa, dengan penuh aniaya. Sehingga kita melihat ini menjadi satu hal. Orang Kristen, orang percaya pada Tuhan, tapi di dalam kehidupannya memperlakukan orang lain, khususnya memperlakukan bawahannya, dengan satu tindakan yang tidak berhikmat dan tidak bijaksana. Dan itulah yang masih menjadi satu pemandangan yang terjadi di zaman itu. Maka itulah kenapa Paulus mengatakan bahwa apa? Hei para tuan, hei para juragan, hei para majikan, engkau tidak boleh melakukan hal yang sewenang-wenang. Kau harus berlaku adil. Engkau harus berlaku jujur. Maka saudara, di sini tuan majikan dituntut integritas. Dituntut akan bagaimana untuk menyatakan keadilan, dan dituntut untuk menyatakan kejujuran, dan bagaimana mereka dituntut untuk memperlakukan orang yang berada di bawahnya untuk dengan bijaksana untuk menyatakan akan apa yang sepatutnya mereka terima. Saudara, kenapa saudara? Karena begitu banyak kita melihat kasus-kasus yang terjadi, khususnya di dalam hubungan antara majikan dan budak, adalah karena kita melihat majikan, dengan otoritasnya, dengan kedaulatannya, dengan apa yang menjadi power yang ada pada dirinya, melakukan banyak sekali pelecehan-pelecehan, dan banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab, bahkan melakukan hal yang menghina Tuhan sendiri. Sudah, kalau kita melihat ini sudah menjadi hal yang terjadi bahkan sampai hari ini. Kalau saudara pergi ke Arab, saudara masih akan menemukan begitu banyak pelecehan-pelecehan antara majikan dengan budaknya. Kalau kita melihat hari ini di Indonesia, banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke Arab Saudi. Kita melihat banyak sekali kasus-kasus bagaimana mereka dilecehkan seenaknya sendiri oleh siapa yang namanya majikan. Majikan seakan-akan punya akan hak untuk memperlakukan segala sesuatu. Kalau dia ingin colek akan budaknya, maka dengan sebebas-bebasnya dia menggunakan otoritasnya sebagai majikan untuk colek dia. Maka kita melihat banyak sekali akan kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh majikan kepada para hamba-hambanya. Dan bahkan kita juga melihat bagaimana apa yang terjadi pada majikan, di mana majikan dengan melampiaskan nafsunya, dia memperalat budak-budaknya. Saudara, ini adalah sesuatu yang lazim kita melihat sudah banyak terjadi, khususnya di dalam Asia Timur, di dalam Asia Tengah. Kita melihat bagaimana apa yang terjadi di Arab Saudi dan apa yang terjadi di Israel, apa yang terjadi di tempat-tempat Palestina. Kita melihat ada hal yang terjadi, yaitu apa? Ketidakadilan dan ketidakjujuran para majikan memperlakukan hamba-hambanya. Maka saudara, ini menjadi satu gambaran, yaitu apa? Apakah sungguh hidup manusia dapat ditentukan oleh majikan? Apakah hidup manusia dapat diperalat oleh majikan? Apakah hidup budak seluruhnya adalah menjadi milik dari majikan? Apakah sungguh hidup seseorang bisa ditentukan oleh seorang majikan? Maka saudara, Paulus menyatakan ini tidak benar. Maka setiap orang yang menganggap diri punya otoritas, setiap orang yang menganggap diri punya power, setiap orang yang mengatakan bahwa kami punya akan segala penentuan-penentuan, maka Paulus mengatakan bahwa apa? Engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Maka percaya kepada Tuhan, engkau bukan pakai akan manusia lamamu, bukan memakai hidup lamamu, tapi pada saat engkau bertobat, engkau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka caramu di dalam memperlakukan segala sesuatu tidak boleh sama seperti dunia. Maka cara pandangmu
Tidak boleh sama seperti dunia. Dan cara nilaimu, standar nilaimu, tidak boleh sama dengan dunia. Maka Paulus mengatakan, hei engkau para tuan-tuan, hei engkau para majikan-majikan, bersikaplah adil, bersikaplah jujur. Kenapa, saudara? Karena di dalam setiap apa yang kau lakukan, kau harus mengingat bahwa engkau memang adalah tuan di bumi, tetapi engkau memiliki tuan di surga. Maka engkau akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kau kerjakan. Engkau harus mempertanggungjawabkan siapa yang ada bertahta di surga. Maka di sini Paulus membawa keadilan dan membawa akan mata iman kepada setiap orang-orang yang adalah majikan, yang mereka percaya pada Tuhan, untuk mereka kembali berpusat kepada Allah, berpusat kepada Kristus, berpusat kepada apa yang menjadi teladannya. Maka di saat kita melihat Tuhan Allah adalah Tuhan, kita melihat Kristus adalah anak Allah yang datang dalam dunia, yang mati memberikan penebusan, yang mati memberikan keselamatan, dan bangkit dari kematian menyatakan kemenangan. Dan di sanalah di dalam Kristus, Tuhan Allah mengajarkan bagaimana kita seharusnya menjadi manusia baru. Maka manusia baru harus senantiasa melihat Tuhanmu bukan dirimu, tapi Tuhanmu adalah Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah yang telah menyatakan dirinya melalui Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Maka disitulah kita harus berpusat kepada Kristus. Maka dengan kita berpusat pada Kristus, berarti kita harus meneladani Kristus. Kristus adalah Tuhan, tapi dia rela menjadi hamba. Maka setiap kita sebagai majikan, setiap kita sebagai seorang juragan, kita sebagai seorang tuan, maka kita harus punya hati seorang hamba. Maka kita harus meneladani Kristus, di mana dia rela mengosongkan dirinya, dan dia rela untuk dengan rendah hati. Maka disitulah kita sebagai orang-orang yang ada dalam dunia ini, kita perlu belajar meneladani akan apa yang namanya humility. Dan kita melihat bagaimana semua dilakukan oleh Tuhan Allah, yaitu rela datang ke dunia, rela disalibkan, dan mati di atas kayu salib. Semua karena apa? Karena cinta kasih Allah atas dunia ini. Sehingga Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk kita semua dapat melihat kasih Allah begitu besar bagi kita. Maka siapakah Tuhan kita? Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan dengan sembarangan seperti majikan-majikan yang tidak bertanggung jawab. Siapakah Tuhan kita di surga? Adalah Tuhan yang dengan tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang, tapi dia di dalam kejujuran dan di dalam keadilan menyatakan segala sesuatunya kepada setiap kita masing-masing. Maka dia menyatakan di dalam kerendahan hati. Dia menyatakan dengan satu hal, bagaimana responnya adalah karena penuh kasih. Maka surah inilah menjadi satu pelajaran bagaimana setiap kita perlu memiliki akan satu hal. Hidup baru adalah satu hidup yang indah di dalam Tuhan. Dan hidup yang baru menuntut disiplin. Hidup yang baru menuntut akan satu hal. Kita belajar untuk mengutamakan Tuhan. Kita belajar untuk rela dikoreksi oleh Tuhan. Dan kita harus rela berjuang di dalam pertolongan Tuhan. Maka kita harus melibatkan Tuhan di dalam kita masing-masing. Tuhan sudah menyatakan yang terbaik. Dan sebetulnya kita seharusnya untuk mengambil satu keputusan, yaitu apa? Yaitu dalam saya mau hidup baru, maka saya harus dengan cara yang baru membaca segala sesuatunya. Maka saudara, maka inilah yang menjadi satu hal. Hidup baru sangat penting. Dan hidup baru harus ada realisasinya. Dan di dalam setiap kehidupan yang baru harus ada bentuk bagaimana kita belajar menghidupi dan memperjuangkannya. Nah, saudara, lalu kita lihat di ayat yang kedua dikatakan, bertekunlah dalam doa, dan saat itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, saudara, ada 3 fase. Tekun berdoa, berjaga-jaga, dan mengucap syukur. Ini adalah bukan 3 bagian yang terpisah, tapi ini adalah 3 bagian yang adalah satu paket. Yaitu tekun berdoa, yaitu adalah kita belajar memohon kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Meskipun kita adalah majikan, meskipun kita adalah tuan, atau kita juga adalah budak, maka kita harus memiliki akan satu attitude yang kita bangun sebagai anak-anak Tuhan, yaitu apa?
Saya mau belajar untuk mendisiplinkan diri. Saya mau belajar bertekun, memiliki akan satu hal, perseverance, memiliki ketekunan. Dan ketekunan disitulah ketekunan untuk berdoa. Sudah di dalam doa, apa arti doa? Doa adalah memohon Tuhan, mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Itu adalah satu hal yang perlu menjadi kehidupan pribadi saudara dan saya. Orang yang sudah hidup baru bukannya semakin mandiri di luar Tuhan, tapi justru kita adalah manusia yang menghidupi kehidupan yang baru. Semakin kita hidup baru, semakin kita memiliki akan satu keterikatan kepada Tuhan. Semakin kehidupan doa kita memohon kepada Tuhan, kita mengikatkan diri kita dan kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa jika kita tidak berpusat kepada Tuhan, kita tidak menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, maka kita bisa mengambil akan satu cara pandang yang membuat kita sendiri berada di dalam cara pandang yang salah. Maka satu-satunya cara bagaimana saya bisa memiliki hidup yang baru, yaitu saya memohon kepada Tuhan dan berpusat kepada Tuhan saja, dan mengikuti dan menjalankan apa yang Tuhan nyatakan. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah salah. Sedangkan manusia bisa salah. Manusia bisa terselip. Dan juga manusia bisa mengatakan akan setiap hal-hal yang meskipun secara motivasi benar, tapi dalam cara yang salah dan sebagainya. Tapi kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Dan Tuhan justru adalah yang dapat menampung setiap apa yang menjadi keluh kesah kita semua. Maka itulah kenapa di era pandemik ini kita diuji seberapa banyak engkau berdoa kepada Tuhan. Dan kalau kita tanya lagi, dengan era pandemik ini kita berdoa, dengan sebelum pandemik kita berdoa, yang mana yang lebih tekun? Sudah banyak dari kita mungkin adalah yang secara pribadi sebelum pandemik kita menganggap segala sesuatu fine-fine saja. Kita tidak perlu punya perseverance, kita tidak perlu punya ketekunan. Kita doa dengan apa kadarnya. Kenapa? Karena kehidupan begitu lancar, karena kehidupan begitu smooth, dan juga kehidupan kita memiliki masalah-masalah yang signifikan. Maka di saat era pandemik menjadi sesuatu yang sangat menggoncangkan kita. Kenapa? Karena urusan nyawa menjadi sesuatu yang kita khawatirkan. Karena satu hari bisa ribuan orang terjangkit. Dan juga dalam satu hari juga bisa ratusan orang mati. Dan kita melihat hidup hari demi hari adalah urusannya adalah hidup dan mati. Saudara, kita pernah punya akan teman yang mungkin sebelum pandemik mereka fine-fine aja dan berkawan dengan kita. Tetapi sudah pada saat di era pandemik ini, justru dia telah meninggalkan kita. Justru dia sudah meninggal dunia. Dan karena akan satu virus yang kecil itu, tapi justru akhirnya membawa satu nyawa hilang. Dan mungkin kita menjadi orang-orang yang melihat segala sesuatunya. Dan akhirnya kita punya akan rasa takut. Kita punya akan rasa khawatir. Dan akhirnya kita berdoa kepada Tuhan. Setelah era pandemik justru dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan saudara dan saya. Seberapa engkau tekun berdoa kepadamu. Seberapa tekun engkau memohon kepada Tuhan Allah. Dan seberapa tekun engkau mempercayai Allah adalah Allah. Dan engkau menyerahkan, mengikatkan dirimu untuk kembali kepada Tuhan Allah. Saudara, ini juga menjadi sebuah introspeksi yang harus secara spiritual ada dalam hidup kita masing-masing. Seringkali sebelum pandemi kita tidak menganggap kehidupan berdoa menjadi sesuatu yang harus menjadi nafas kita. Mungkin kita anggap boleh sekali-sekali kita berdoa, boleh sekali-sekali kita tidak berdoa. Tetapi justru kita melihat era pandemik ini menggoncangkan dan menggerakkan kita untuk apa? Untuk melihat bahwa kehidupan berdoa haruslah terus kita mohon kepada Tuhan. Kita belajar di masa kejepit, akhirnya kita belajar berdoa kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, Tuhan tidak hanya meminta engkau di masa yang terjepit untuk memohon kepada Tuhan. Tuhan mau seluruh hidup kita bertekun untuk berdoa, bertekun memohon kepada Tuhan. Biarlah setiap apa yang kau hidupi berpusat kepada Allah. Dan tidak dilepaskan dari yang kedua, yaitu apa?
berjaga-jagalah. Surah kata berjaga-jagalah adalah satu kata yang penting di dalam teologi of prayer, di dalam teologi doa. Kita melihat Yesus waktu ada di Taman Getsemani. Dia mengatakan kepada para muridnya, berdoalah dan berjaga-jagalah bersama dengan aku. Tetapi surah pada saat Yesus berkata seperti itu, berdoa dan berjaga-jagalah, kita melihat murid-murid berusaha untuk berdoa, tapi karena kedagingan yang lemah, akhirnya mereka tertidur. Dan disuruh berdoa, tapi akhirnya tidur. Disuruh berdoa, tapi akhirnya tidak memiliki sinkronisasi dengan hal tersebut. Dan akhirnya mereka tertidur, dan mereka kompak sekali tidur. Tidak ada satupun yang berdoa. Mereka semua sama-sama tidur. Saudara, akhirnya Yesus pada saat bertemu dengan mereka lagi dan menemukan mereka tidur, akhirnya Yesus membangunkan mereka. Dan kata-kata yang dipakai itu apa? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku meski 1 jam saja? Saudara, maka di sini setiap kewaspadaan terhadap godaan, kewaspadaan akan terhadap segala apa yang menjadi kedagingan, dan kewaspadaan terhadap setiap apa yang menghalangi kita berdoa. Ini menjadi sesuatu yang harus menjadi concern. Hari ini mengapa kita tidak pergi persekutuan doa? Kenapa kita tidak menganggap akan doa menjadi penting di dalam pelayanan? Kenapa kita juga di dalam makan atau minum kadang-kadang kita melupakan akan doa? Apa arti doa dengan makan dan minum? Di saat kita menjalani segala sesuatu, kita menerima akan penghargaan, kita menerima akan satu hal apresiasi. Dan waktu kita menerima semuanya itu, di manakah akan doamu memohon Tuhan atas setiap apa yang sudah kau terima? Apakah engkau akan berkata bahwa Tuhan, ini semua adalah karena darimu? Tapi apakah kita justru merampasnya dan mengatakan, ini adalah karena ketekunanku, ini adalah karena kehebatanku, ini adalah karena inisiatifku, ini adalah karena Tuhan yang menciptakan aku di dalam hal yang baik, sehingga apa yang aku lakukan semua baik karena potensiku sebagai manusia. Sudah seringkali kita membanggakan, tapi sudah kita kehilangan kewaspadaan. Saudara, musuh terbesar kita bukan orang lain. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Apakah kita sudah menaklukkan diri kita sendiri? Mungkin kita berkata, saya bisa menaklukkan bisnis ini. Saya bisa menaklukkan pendidikan ini. Saya bisa menaklukkan akan pekerjaan ini. Saya bisa menaklukkan akan orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah menaklukkan diri saudara sendiri? Atau saudara justru membiarkan liar dirimu sendiri? Maka kata berjaga-jagalah. Di situ ada unsur waspadalah. Bahwa di dalam segala apa yang ada pada diri kita, kita bisa menutup mata terhadap apa yang seharusnya kita doa di hadapan Tuhan. Menutup mata bisa dua macam. Menutup mata dengan berharap kepada Tuhan. Tapi kedua adalah menutup mata di dalam kedagingan, menikmati akan istirahat dan sebagainya. Satu sisi istirahat adalah suci, karena Tuhan pun beristirahat di hari yang ketujuh. Tapi bukan berarti, saudara, kita tidak mengindahkan akan satu apa yang Tuhan katakan. Yaitu di saat Tuhan berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah, maka kewaspadaan itu hilang. Kita percaya Tuhan beristirahat pada hari yang ketujuh, tapi kita juga percaya Gusti ora sare, yaitu Tuhan tidak tertidur. Meskipun dia beristirahat, ada istirahat kekal di situ. Tapi di situ juga ada yang namanya kewaspadaan. Nah, saudara, waktu kita sebagai orang yang menikmati hidup yang baru, Tuhan mengajarkan kepada kita, bukan sekedar punya cara pandang baru, bukan sekedar cara pikir baru, bukan selera yang baru, atau pengalaman yang baru, maupun perjuangan yang baru, tapi juga memiliki akan satu hal, yaitu ketekunan yang baru, dan memiliki akan kewaspadaan yang baru. Untuk apa? Untuk terus nantiasa tidak lepas dari Tuhan. Tidak lepas dari pusatnya, yaitu adalah Kristus Yesus. Dan dikatakan tekun berdoa, maka terus memohon kepada Tuhan, mengikatkan diri kepada Tuhan.
Dan kedua adalah bagaimana berjaga-jaga dengan kewaspadaan senantiasa di saat ada satu hal yang berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Maka di situ kita harus waspada dan kembali untuk tetap dekat dengan Tuhan. Dan ketiga adalah mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur adalah satu hal yang perlu ada dalam teologi of prayer? Karena bukan Kristus yang membuat kita menjadi teladan bagi kita. Kalau Kristus tidak memberikan akan satu didikan bagi kita, kalau Kristus tidak mati dan tidak bangkit dari kematian, maka kita tidak mungkin punya pengharapan atas segala sesuatunya. Tapi justru Kristus perlu menjadi ucapan syukur kita, karena dia truly hope, dia adalah sungguh-sungguh pengharapan hidup kita. Dia adalah truly truth, dia adalah sungguh-sungguh adalah kebenaran yang sejati. Dan dia adalah truly life, dia adalah sungguh-sungguh kehidupan kekal, dan yang membawa kita dapat melihat bagaimana jalan satu-satunya adalah dia di dalam menghadapi segala apapun. Maka saudara, ini menjadi satu hal di mana kita harus belajar menghidupi apa yang baru, dan di dalam apa yang baru itu kita sama-sama doakan senantiasa supaya kita tidak terlepas daripada Tuhan. Kita berjaga-jaga supaya kita tidak berada di dalam satu godaan untuk lepas daripada Tuhan. Dan mengucap syukur, kenapa? Karena jalannya, kebenaran, dan hidup yang benar sudah dinyatakan dan diberikan bagi kita melalui Kristus Yesus. Kita harus berterima kasih atas setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan. Di saat banyak orang tidak melihat pernyataan itu, dan kita diizinkan Tuhan untuk melihat pernyataan itu, maka adalah anugerah yang besar. Maka saudara, Roma pasal 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Maka waktu kau bisa berdoa, di saat engkau bisa membulatkan hidupmu, berpusat kepada Allah, dan engkau bisa berwaspada, tidak ada satu ruang untuk bisa membuat engkau tergelincir dan jatuh, tapi engkau bisa bangkit dan mengucap syukur karena ada jalan yang Tuhan nyatakan di dalam Kristus Yesus. Maka Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah. Maka bersukacitalah di dalam pengharapan itu. Maka jangan sedih di saat kita menderita, karena Kristus yang adalah teladan, Kristus yang adalah Tuhan, dan Kristus adalah yang adalah pengharapan itu, dia pasti akan menjadi bagian di dalam hidupmu. Meskipun dalam dunia ini menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan yang ada, tapi janji Tuhan tidak pernah bersalah. Maka pengharapan itu akan memenangkan engkau. Maka pertanyaannya, apakah engkau bersukacita di dalam dia? Maka Roma 12 ayat 12 Paulus mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Dan pada saat Paulus mengatakan itu, Paulus ada di penjara. Dia memberitakan Injil. Dan waktu dia memberitakan Injil, satu sisi penjara adalah tempat tidak ada sukacita. Tapi justru dunia mungkin berpikir bahwa penjara adalah tempat tidak ada sukacita. Tapi di dalam hidup yang baru, justru karena Kristus, maka penjara pun adalah tempat sukacita. Maka Roma pasal 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Kedua, dia mengatakan, sabarlah dalam kesesakan. Maka dalam dunia ini kita mungkin menderita. Kita dalam dunia ini mungkin kita berada dalam ketidakamanan, ketidaknyamanan. Tetapi kita bisa belajar bagaimana Tuhan berkata, sabar melalui Paulus. Sabarlah dalam kesesakan. Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Paulus di dalam penjara, dia pun bisa belajar untuk bagaimana sabar menghadapi segala sesuatu. Ketika orang-orang mengumpat dia karena dia Kristen, padahal dia adalah orang pinter, dia adalah orang yang punya prestasi, dia adalah orang yang memiliki akan satu hal di dalam hidupnya, memiliki akan hal yang sangat-sangat dihormati. Tetapi dia justru menjadi Kristen. Dan waktu dia menjadi Kristen, akhirnya kesesakan demi kesesakan dia terima dari begitu banyak orang. Tetapi dia tetap menjalaninya dengan sabar. Meskipun dipenjarakan, sabar. Meskipun dia diperlakukan tidak adil, sabar. Meskipun dia menghadapi akan kematian sekalipun, dia tetap dalam kesabaran. Saudara, seringkali kita ini orang percaya melihat ketidakadilan yang terjadi di sana-sini. Kita seringkali tidak sesuai dengan kitab suci. Kita justru melampiaskan ketidaksabaran.
kita justru melampiaskan tidak ada cinta dalam hidup kita. Maupun kita bicara tentang keadilan, tapi kita tidak bicara tentang apa yang menjadi dasar dari keadilan. Saudara, justru kita kehilangan kasih, kita kehilangan kesabaran, seringkali kesesakan, seakan-akan mengambil semua sukacita kita, mengambil semua kesabaran kita. Dan maka saudara, di sini Paulus mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan. Dan dia katakan yang ketiga, bertekun dalam doa. Maka saudara, di sini Paulus sinkron sekali dengan menyatakan bahwa apapun yang terjadi padamu, maka bertekunlah dalam doa. Engkau di dalam masa kesusahan, bertekunlah dalam doa. Di saat engkau berada di dalam masa yang begitu penuh sukacita, tekunlah di dalam doa. Maka dengan kita punya kehidupan berdoa yang terus-menerus, maka saudara dan saya akan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa dapat melihat setiap inci dalam hidupmu itu tidak ada lepas dari anugerah Tuhan. Seluruh inci hidupmu adalah berhubungan dengan Tuhan Allah. Nah, saudara, dan di dalam ayat yang ketiga, Paulus menyatakan hidup yang baru adalah satu hidup yang harus ada dalam hidup manusia. Tapi pertanyaannya, bagaimana orang yang punya hidup yang baru? Bagaimana mengerjakan pekerjaan Tuhan? Maka di ayat yang ketiga, Paulus mengatakan untuk apa? Berdoa jugalah untuk kami. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Saudara, Paulus berdoa tentang satu hal, yaitu pemberitaan Injil adalah sesuatu yang penting. Pemberitaan Injil harus dikerjakan. Dan pemberitaan Injil sesuatu yang harus ada di dalam kehidupan manusia. Nah, Paulus minta kepada Tuhan, yaitu apa? Supaya Tuhan membuka jalan. Saudara, ini adalah konsep pelayanan yang sangat-sangat berpusat kepada Allah. Kenapa? Setiap pekerjaan Tuhan, di situ bukan karya pelayanan dari hamba Tuhan. Setiap kita bisa merintis kota ini, kita bisa merintis kota itu, kita bisa merintis persekutuan ini, kita bisa merintis persekutuan itu bukan adalah talenta dari seorang manusia yang adalah hamba Tuhan. Tapi kita justru harus melihat bahwa apa? Segala sesuatu yang Tuhan rintis, segala sesuatu yang Tuhan buka, itu adalah yang Tuhan nyatakan di dalam pelayanan anak-anak Tuhan. Jadi, waktu kita melihat Paulus minta didoakan. Kenapa? Karena konsep Paulus adalah di saat gereja bisa terintis, di saat gereja bisa bermunculan, dan pada saat gereja bisa berdiri, semua bukan karena karya dari rasul, bukan karya dari pemberita Injil, tapi semua adalah karya dari Tuhan Allah. Kalau Tuhan berikan akses card untuk pergi, dan memberikan akses card untuk dirintis atau dibuka, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Kenapa? Karena Tuhan yang merencanakan. Tuhan yang membukakan. Dan pada saat kita melihat di sini, ini perlu menjadi pelajaran bagi kita masing-masing. Yaitu apa? Bagaimana kalau Tuhan tidak buka, maka tidak mungkin jalan segala pelayanan. Kalau Tuhan tidak buka, maka saudara tidak mungkin bisa melakukan akan hal di mana saudara bisa menyatakan perintisan maupun membangun gereja dan sebagainya. Maka saudara, adalah sesuatu hal bagaimana Tuhan membuka pintu pelayanan. Dan Tuhan membuka pintu pelayanan melalui apa? Melalui the gospel of Christ. Maka saudara, the gospel of Christ alone, maka setiap kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang adalah dari Tuhan untuk Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu berpusat pada Kristus Yesus. Maka di saat Tuhan Allah menyatakan buka, maka apa? Maka Tuhan akan memimpin hamba-hambanya berada di dalam rencana Tuhan. Maka jangan kita terjebak dengan setiap hal. Waktu kita bisa melayani Tuhan, maka di sini adalah karena 1-2 orang punya jasa. Tidak. Kita bisa bersama-sama bisa melihat kenapa di China ada gereja. Kenapa di Taiwan ada gereja. Kenapa di Hong Kong ada gereja. Semua adalah karena apa? Memang kita melihat ada di satu sisi ada sejarah manusia. Misalnya di Taichung,
Pada saat itu dimulai dari mana? Waktu saat itu dimulai dari pada saat saya dikontak oleh satu orang yang bernama Ana, di mana Ana adalah seorang dari Sumatera Utara. Dan saudara, di saat dia mengatakan kami rindu ada persekutuan di Taichung, maka saat itu saya belum tergerak apapun. Tapi pada saat didoakan oleh Tuhan, dan saya seakan-akan digerakkan oleh Tuhan, kamu harus pergi. Kamu harus untuk memberitakan firman di sana. Dan saudara, saya hanyalah taat. Saya hanyalah mengikuti gerakan Tuhan. Dan di situ akhirnya kita bisa lihat hari ini ada Amerika Taichung. Kita melihat ini semua adalah satu hal, yaitu apa? Di dalam apa yang kita lakukan, di dalam apa yang kita kerjakan. Saudara mau malas sekalipun, Tuhan tidak akan segan-segan untuk goncangkan engkau, bangunkan engkau, dan gelisahkan engkau. Untuk apa? Untuk bergerak. Maka Tuhan yang buka akses. Maka kalau Tuhan yang buka akses, saudara tidak mungkin bisa malas. Kenapa? Karena Tuhan akan campur tangan, khususnya di dalam setiap apa yang dilakukan. Semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan memimpin, dan Tuhanlah yang akan memberikan guidance sampai akhir harus terjadi. Maka saudara, inilah yang seharusnya demikian. Tapi hari ini kita melihat banyak sekali gereja-gereja Tuhan yang melakukan berbeda dari cara pandang ini. Kalau tidak ada saya, tidak mungkin jalan. Kalau tidak ada saya memerintis, maka tidak mungkin ada sejarah gereja ini. Seringkali kebanggaan diri muncul. Dan sudah memang satu hal, kita melihat seharusnya apa yang ada dalam kitab suci menjadi nafas kita di dalam melayani Tuhan. Tapi kita pun tahu siapakah hamba Tuhan. Hamba Tuhan punya keterbatasannya. Hamba Tuhan punya akan apa yang menjadi kelemahannya. Dan hamba Tuhan masih belum bisa memiliki pengetahuan secara komprehensif akan segala sesuatu. Sehingga mereka masih bisa jatuh di dalam mengambil keputusan yang salah. Maupun dalam menghidupi kehidupan yang salah. Meskipun mereka adalah hamba Tuhan. Saudara, maka kita perlu melihat. Paulus dengan serius menyatakan. Dan Paulus menasehati. Dan apa yang dikatakan? Yaitu apa? Aku dipenjarakan. Aku berbicara Injil sampai aku dipenjarakan. Dan itu adalah satu hal. Yaitu apa? Karena Injil. Kalau Tuhan membuka jalan, maka Injil harus diberitakan. Maka dia meskipun belum bisa pergi, dia belum bisa untuk melakukan perjalanan, dia belum bisa untuk melakukan akan satu penginjilan ke tempat-tempat yang lain. Tapi pada saat kita melihat Paulus, meskipun dia dalam penjara, hatinya memohon Tuhan. Kalau memang Tuhan pimpin, bukakan pintu Injil. Bukakan akan satu hal Injil diberitakan lebih luas lagi. Surah hari ini kita mungkin di era pandemik ini, kita juga terjebak seperti Paulus. Meskipun kita mungkin tidak berada dalam penjara, tapi kita di dalam era pandemik ini dengan karantina dan dengan satu prosedural di mana kita tidak boleh akan keluar dan sebagainya, kita menghidupi apa maknanya berada di dalam penjara. Kita tidak bisa keluar ke sana kemari, kita tidak bisa pergi ke kota ini ke kota itu, dan kita belum bisa untuk melakukan akan satu hal secara maksimal. Tetapi saudara, satu hal, doa kita harus belajar dari firman Tuhan. Kita harus minta kepada Tuhan supaya apa? Seperti doa Paulus, yaitu apa? Doakan bersama-sama. Jangan engkau cuma suruh saya berdoa sendirian, tapi ayo kita sama-sama berdoa. Dan mari kita berdoa. Kalau Tuhan buka jalan, maka dan kita bisa terjun melayani Tuhan, maka kita harus lebih bertekun lagi berdoa. Kita harus tekun lagi untuk berwaspada. Dan kita harus tekun terus mengucap syukur. Kalau pintu Injil dibukakan, ladang pelayanan dibukakan, dan kita bisa melayani dengan lebih lagi, maka mintalah kepada Tuhan. Seperti Paulus, yaitu apa? Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Supaya kami berbicara tentang rahasia Kristus. Dan aku meskipun dipenjarakan, tapi aku tetap mau pergi. Surah inilah satu semangat Injil, semangat penginjil, dan semangat Tuhan yang memiliki Injil. Maka Tuhan mau kita sama-sama percaya.
Kalau Tuhan sudah bukakan ladang pelayanan, dan kalau Tuhan sudah bukakan akan satu imigrasi untuk kita bisa melayani Tuhan dengan lebih lagi, maka mari saudara, mintalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah bukakan, maka Tuhan pasti akan memimpin kami membawa the gospel of Christ diberitakan. Maka sudah sekarang mungkin kita diberikan waktu ngaso sama Tuhan. Diberikan satu masa di mana kita beristirahat untuk apa? Untuk mempersiapkan the access card yang akan dibukakan. Dan kalau Tuhan sudah bukakan, maka sudah jangan lagi kita ngaso. Tapi jangan lagi kita istirahat. Tapi kita harus terus berjuang. Kita harus terus bekerja. Dan kita harus terus. Waktu kita tinggal sedikit. Hidup kita sewaktu-waktu bisa seperti uap akan hilang. Tetapi masihkah engkau punya satu semangat untuk tetap senantiasa membawa pemberitaan Injil tetap ada. Kita bisa mendukung orang lain untuk melayani Tuhan. Tapi saudara juga harus belajar bagaimana dengan saya. Apakah Tuhan, engkau sanggupkan saya untuk bisa melakukan seperti mereka. Maka saya sangat harapkan gereja Tuhan, pelayan Tuhan, semua. Kalau bukan Tuhan yang buka akses card-nya untuk kita mengerjakannya, tidak mungkin semua bisa berjalan. Dan kalau hari ini kita masih bisa melayani Tuhan, meskipun hari ini kita hanya secara virtual kita melayani Tuhan, tapi waktu jalan masih diberikan untuk kita bisa tetap melayani Tuhan meskipun secara virtual, maka harus tetap punya ketekunan di dalam doa, ketekunan di dalam waspada, ketekunan mengucap syukur, dan terus nantiasa mengikatkan diri untuk bersama-sama di dalam Tuhan. Maka di ayat yang di ayat yang kelima, di sini Paulus mengatakan apa? Hiduplah dengan penuh hikmat. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini adalah nasihat Paulus. Paulus menasihatkan bahwa engkau orang yang sudah memiliki hidup yang baru, engkau yang sudah memiliki akan iman di dalam Kristus, engkau tidak boleh sembarangan hidup, maka engkau harus punya hidup di dalam hikmat akal budi yang benar dari Allah. Engkau harus menjadi orang yang punya hikmat di dalam hidup, khususnya bersama dengan orang-orang seiman. Tapi juga harus memiliki satu hidup yang penuh hikmat juga kepada orang-orang di luar. Maka di sini kita satu sisi yang lain, kita punya akan satu inner circle di mana kita bisa mengasihi orang-orang yang seiman dengan kita. Tapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi orang-orang berdosa. Dan orang-orang berdosa di sini bukan kita mengasihi dosanya. Kita harus membenci dosanya. Tapi kita diberikan akan satu hikmat untuk bagaimana mengasihi orang-orang berdosa. Saudara, maka di sini ini adalah satu hal hikmat yang Paulus katakan. Paulus dipenjarakan oleh orang-orang kafir. Paulus dipenjarakan oleh orang-orang menolak Kristus. Tapi Paulus tetap memberitakan Injil kepada orang-orang yang kafir. Dan Paulus tetap memberitakan akan kasih Kristus kepada orang-orang kafir. Dan itu adalah satu hal, jika tidak ada hikmat Tuhan, maka seorang Paulus tidak mungkin akan mau melakukan. Akan mungkin adalah ada dendam. Akan mungkin ada spirit of revenge. Akan mungkin akan melakukan pembalasan. Dan mungkin akan melakukan spiritual war maupun physical war dengan orang-orang kafir. Saudara, kenapa? Karena segala sesuatu yang diterima tidak sebanding. Kenapa? Karena semuanya itu menyakitkan. Semuanya itu sesuatu yang sangat-sangat tidak adil. Dan saudara, seringkali spirit of revenge menjadi sesuatu yang terpancar tanpa hikmat Tuhan. Tapi justru Paulus menasihati, hidup baru berarti harus mengikuti hikmat yang benar dari Tuhan. Akal budi dari Tuhan. Pengalaman dari Tuhan. Perjuangan dari Tuhan. Maka kita harus mengasihi orang berdosa. Kita juga harus mengasihi orang yang seiman. Dan di dalam orang berdosa harus dengar Injil. Harus tetap diberitakan Injil. Meskipun mereka mau menerima maupun tidak menerima. Tapi Injil harus diberitakan. Maka di sini satu hal, yaitu hikmat Tuhan. Membuka akses bagi kita untuk bisa memberitakan Injil. Tetapi pada saat kita berada di dalam satu masa kita nggak bisa, maka saudara bersabar di dalam kesesakan.
Karena waktu Tuhan tiba, maka di situ engkau dapat melakukannya. Dan saudara, kedua yaitu katakan apa? Gunakanlah waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Saudara, kenapa waktu menjadi penting digunakan? Saudara, kita percaya waktu itu terus berjalan. Waktu itu tidak kembali lagi. Waktu itu terus berjalan dan never come back. Maka waktu tidak tunggu, maka waktu tidak akan memiliki akan satu kompromi. Sekali lewat dia lewat, maka waktu akan membuat kita, jika tidak mengikutinya, kamu akan ketinggalan. Kita akan menderita. Kenapa? Karena waktu berjalan kita sudah kelewatan, maka kita akan mengalami goncangan dalam segala sesuatu. Misalnya saudara naik pesawat dan akhirnya saudara tidak bisa sampai kepada gate di mana saudara seharusnya naik. Pesawat sudah tinggal landas, sudah lepas landas, dan saudara baru sampai di gate-nya. Maka saudara akan kecewa luar biasa. Saudara akan merasa saya ketinggalan. Waktu sudah meninggalkan kita. Dan kita langsung merasa tidak ada lagi pengharapan. Kita merasa gimana ini, saya sudah harus ada meeting, saya harus ada pelayanan, saya harus ada akan segala sesuatu yang harus dikerjakan. Tapi akhirnya pesawat itu lepas landas. Maka apa yang menjadi arti saudara? Lari-lari. Apa arti saudara sampai untuk mengejar waktu? Tapi pada saat waktu sudah tiba, dia meninggalkan kita. Kita mau dengan suara keras, dengan marah-marah dan sebagainya. Pesawat itu tidak akan kembali. Maka saudara, waktu terus berjalan. Waktu tidak pernah kembali. Dan waktu tidak ada kompromi. Sekali dia berjalan, meninggalkan. Maka di situ, kalau kita ketinggalan, maka di situ adalah salah kita sendiri. Maka Paulus mengatakan, gunakanlah waktu yang ada. Maka penuh hikmat di dalam hidup, tapi juga penuh hikmat di dalam waktu. Dan saudara, di ayat berikutnya dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, inilah satu ayat yang mengatakan kepada saudara dan saya, di mana kita waktu memberitakan Kristus, saudara harus jujur untuk mengatakan, kenapa saya memberitakannya. Apakah saya memberitakannya karena guru saya yang mengajarkan? Apakah saya memberitakannya adalah karena tuntutan pendidikan yang mengajarkan? Apakah karena tuntutan dari hamba Tuhan yang mengajarkan? Atau kita bicara firman Tuhan, kita bicara Injil, adalah karena kita tahu Tuhan sayang saya. Tuhan sayang saya, bahkan dia rela mati bagi saya, dan dia memberikan hidup yang baru kepada saya, dan melalui Kristus, dia bangkit dan memberikan jaminan keselamatan, dan memberikan akan jaminan pengharapan kepada saya. Maka saya mau bicara Injil dalam penuh kasih sayang. Saya mau bicara Injil dengan penuh belas kasihan. Saya tidak boleh loyo, saya tidak boleh hambar, saya tidak boleh patah semangat. Saya harus membulatkan mulut saya untuk memberitakan Kristus yang adalah rahasia terbesar di dalam hidup manusia. Maka dengan kata-kata kita perlu bertanggung jawab. Apakah saya dengan jujur mau mencicipi kasih Tuhan? Dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan haruslah menjadi respon, ekspresi, dan juga menjadi satu hal kita menyatakan cinta kasih itu juga di dalam tindakan kita. Saudara, kadang-kadang kita melihat segala sesuatu, banyak dari kita sudah kehilangan cinta kasih ini. Kita seringkali loyo, kenapa? Karena kita menganggap kesulitan lebih besar daripada iman kita. Kenapa kita hambar? Karena kita menganggap perkataan Injil Tuhan seakan tidak relevan dengan zaman kita. Kenapa kita sering patah semangat? Karena kita mempercayai Tuhan, tapi di dunia ini seakan-akan kepercayaan kita tidak cocok untuk dibicarakan. Kalau Tuhan bilang, jangan khawatir, tapi dunia ini mengkhawatirkan. Bagaimana mungkin kita harus jangan khawatir? Seringkali kita menghambarkan. Kita seringkali loyo. Dan seringkali kita patah semangat. Karena hal-hal yang kelihatannya inconsistent di dalam firman Tuhan dengan apa yang kita hidupi. Tapi tahukah saudara, bahwa justru ini adalah satu pelajaran bagi kita semua. Bagaimana kita belajar mengikatkan diri kepada Tuhan. Kita belajar untuk melakukan loncatan iman atau leap of faith. Untuk apa? Menyerahkan seluruh hidup kita ada di dalam Tuhan. Saudara, saya akan tutup dengan satu kisah
dari seorang hamba Tuhan yang diberkati luar biasa bernama John Sung. Saudara, di dalam satu kisah di mana John Sung setelah dia sekolah di Amerika memperoleh doktor di dalam fisika maupun juga memperoleh akan satu hal teologi, dan akhirnya dia pulang dari Amerika menuju ke Cina. Dan waktu dia kembali ke Cina, lalu akhirnya dia melayani Tuhan. Akhirnya dia memberitakan Injil. Dan dia memberitakan Injil dari satu kota demi kota. Dan saudara, waktu itu John Sung menjadi seorang hamba Tuhan yang waktu melayani Tuhan diurapi Tuhan dengan luar biasa. Tetapi saudara, ada satu masa di mana akhirnya dia berada di dalam satu hal, dia merasa ada goncangan luar biasa pada dirinya. Sehingga akhirnya John Sung, dia mengikuti satu pelayanan dari kelompok penginjilan dari seorang bernama Andrew G. Dan waktu itu John Sung mengikuti pelayanan Andrew G. Dia ikut di dalam kelompok battle yang dipimpin oleh Andrew G. Dan dia ikut melayani bersama-sama dengan Andrew G. Dan saudara, pada saat itu dia banyak diserang penyakit. Saudara, dia adalah seorang anak muda, tetapi dia tubuhnya penuh dengan borok. Kenapa badannya penuh dengan borok? Karena tubuhnya penuh dengan bisul-bisul. Sehingga dia pada saat berkhotbah, dia harus menahan bisul yang sudah matang, yang dimana tinggal sedikit lagi nanahnya itu akan muncrat, dan dia harus menahan sakitnya. Sudah, kalau satu bisul saja bisa membuat kita merasa tidak nyaman, bagaimana kita membayangkan adalah 10 bisul atau 5 bisul ada di tubuhnya. Sudah, di sini John Sung melayani di dalam tubuh yang penuh dengan bisul. Dan dia melayani Tuhan, dia rajin melayani Tuhan. Sampai dia dengan tubuh yang penuh bisul itu, dia melayani Tuhan, sampai akhirnya dia pernah satu kali terpapar karena kolera. Dan karena dia terpapar, maka dia tidak bisa lagi memberitakan firman Tuhan. Meskipun dia dalam tubuhnya keadaan seperti itu, dia terus minta kesempatan bisa memberitakan Injil. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Dan akhirnya dia beristirahat beberapa minggu. Dan akhirnya setelah itu, dia melanjutkan bergabung dengan kelompok battle dari Andrew G ini. Akhirnya dia ikut KKR di Shanghai. Lalu dia akhirnya sampai di satu kota, yaitu kota Nanjing. Dan di kota Nanjing dia memberitakan Injil. Dan pada saat dia memberitakan Injil, berkhotbah puluhan kali dalam beberapa hari. Dan akhirnya di situ dia jatuh sakit. Kenapa? Karena dia mengalami serangan jantung. Dan waktu dia mengalami serangan jantung, dia masuk rumah sakit, dan dia mengatakan, Tuhan, saya kok sakit-sakitan terus ya. Kenapa sih kok tubuh saya banyak bisul? Kenapa sih kok sampai saya sempat kena kolera? Dan sekarang saya kena serangan jantung. Maka dia mengatakan, Tuhan, saya rindu pelayanan. Tapi kenapa kok banyak duri-duri ini? Tapi sudah, justru pada saat dia masuk rumah sakit, ada satu kisah yang kita tidak pernah tahu. Yaitu pada saat dia di rumah sakit, dia bertemu dengan perawat-perawat. Lalu dia mengatakan kepada perawat itu, hei perawat, aku punya berita untuk kalian. Bisa nggak kalian kumpulkan semua perawat untuk berkumpul? Saya mau cerita sama kalian. Dan saudara, singkat ceritanya, di rumah sakit itu, waktu dia karena serangan jantung, dia harus istirahat. Sudah tahu, ada 200 perawat di Nanjing rela bolos demi dengar khotbah dari John Sung. 200 perawat tidak melakukan kerjaan di rumah sakit hanya untuk dengar khotbah 1 jam dari siapa yang namanya John Sung. Maka John Sung waktu di rumah sakit pun dia mengajak, ayo aku mau cerita something kepada kalian. Lalu dia cerita. Akhirnya terkumpul 10 orang, 20 orang, sampai akhirnya 200 orang. Dan 200 perawat-perawat tersebut, mereka dengar Injil Tuhan. Dan tercatat dari 200 perawat itu, 110 juru rawat itu bertobat. Dan dari 110 juru rawat yang bertobat itu, merintis persekutuan di dalam rumah sakit. Dan dalam rumah sakit itu akhirnya merintis satu persekutuan dan akhirnya muncul akan gereja di situ, di Nanjing. Saudara, dan pada saat itu kita bisa lihat dia adalah seorang yang penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan hal-hal yang membuat dia tidak bisa bebas. Tetapi sudah dia tetap melihat bagaimana di dalam segala apapun
Aku terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, kapan pintu Injil dibukakan? Maka waktu dia masuk rumah sakit pun, pintu Injil dibukakan bagi Jonsung. Dan waktu setelah dia sembuh, akhirnya dia gabung lagi ke battle, kelompok battle dari Andrew G. Dan pada saat itu dia di dalam kesehatannya kadang-kadang dia merasa bahwa tubuhnya tidak punya kekuatan. Akhirnya dia kadang-kadang nggak bisa khotbah. Dan bahkan kadang-kadang pikirannya begitu kalut. Lalu dengan pikirannya yang membuat dia nggak bisa konsentrasi. Kadang-kadang dia mengikuti akan kelompok battle dari Andrew G ini. Dia pun tidak berkhotbah. Dia cuma mengikuti, dia mendengar khotbah Andrew G. Dia mendengar khotbah rekan-rekan yang ada di dalam kelompok battle itu. Dan dia begitu lemah luar biasa. Tapi akhirnya di satu kesempatan dia diizinkan Tuhan untuk bersama kelompok battle dari Andrew G berkhotbah di Harbin. Dan waktu dia berkhotbah di Harbin, di situ Jonsung diizinkan Tuhan untuk membuka satu pelayanan yang baru di sana. Yaitu di saat di Harbin, Andrew G berkhotbah kepada orang-orang Chinese, kepada orang-orang lokal Chinese. Di situ tercatat di Harbin, di situ Jonsung bertemu dengan orang-orang Rusia. Akhirnya dia ajak orang Rusia berkumpul, lalu dia khotbah kepada orang Rusia. Jonsung bisa berbahasa Inggris dengan baik. Maka di situ dia mengumpulkan orang-orang Rusia dan akhirnya dia berkhotbah di dalam bahasa Inggris, diterjemahkan di dalam bahasa Rusia. Lalu dia berkhotbah dalam bahasa Mandarin, lalu diterjemahkan di dalam bahasa Rusia. Dan akhirnya di situ kelihatan banyak orang diberkati oleh Tuhan. Di satu sisi pelayanan begitu luar biasa Tuhan pimpin. Akses card-nya dibuka sama Tuhan sehingga begitu banyak pelayanan-pelayanan yang unexpected akhirnya dibukakan oleh Tuhan. Tetapi saudara, satu hal yang juga terjadi yaitu Di satu sisi pelayanan dibukakan oleh Tuhan, tapi satu sisi yang lain pelayanan sesama rekan pelayanan kadang-kadang tidak sinkron hati. Kenapa, saudara? Karena Jonsung waktu sudah melayani Tuhan, dia begitu diberkati. Sampai akhirnya orang berkata Jonsung ini adalah orang yang egois. Kenapa? Dia pilih kota-kota besar untuk dia khotbah. Kalau kota-kota kecil, dia nggak mau khotbah. Dia kalau di kota-kota yang banyak orang luar negeri, orang bule, dia mau khotbah. Kalau dia sama orang-orang terpelajar, dia mau khotbah. Kalau dia mau sama orang-orang yang kaya, dia khotbah. Tapi kepada kota-kota kecil dia tidak mau khotbah. Saudara, dan waktu Jonsung dengar kalimat itu, dia mengatakan, memang saya berkhotbah di kota-kota besar. Saya memilih berkhotbah di kota-kota besar. Kenapa? Karena di kota-kota besar, orang berdosa lebih banyak daripada di desa. Dia mengatakan orang desa, mereka memang orang-orang berdosa, tapi jumlah mereka terlalu sedikit. Tetapi saat engkau melayani di kota, orang berdosa ngumpul di sana. Bahkan dosanya mereka mungkin berlipat-lipat ganda lebih gila daripada orang-orang di desa. Dan dia mengatakan bahwa di kota besar banyak orang-orang berdosa. Dan aku mau menjadi berkat bagi lebih banyak orang di kota tersebut. Aku mau mereka melihat Kristus dan mereka bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Lebih banyak orang. Maka itulah kenapa dia mengatakan, aku pergi kota-kota besar adalah karena aku mau lebih banyak lagi orang-orang yang belum percaya pada Tuhan bertobat menerima Tuhan. Saudara, dan apa yang dikerjakan oleh Jonsung di dalam sejarahnya, dia lakukan dengan satu semangat yang luar biasa. Dia satu hari bisa berkhotbah lebih daripada 5 kali. Dan bahkan dalam 2 minggu dia bisa khotbah lebih dari 60 kali. Dan dia di dalam pelayanan dikenal sebagai seorang pengkhotbah, di mana seorang pengkhotbah dalam satu hari berkhotbah 1 harian, dia berkhotbah dengan penerjemah 3 orang. Jadi dia berkhotbah sendirian, tetapi yang menerjemahkan khotbah dia itu ada 3 orang yang saling bergantian. Kenapa? Karena penerjemah pun tidak sanggup untuk mengikuti dia. Karena penerjemah pun tidak sanggup untuk mengikuti dinamikanya dia. Maka akhirnya Jonsung dengan dia berkhotbah sendirian
dengan seharian melawan bisulnya, melawan akan tubuhnya, sampai ada satu kesempatan di mana dia melayani di Indonesia. Dicatat di situ waktu dia berkhotbah di Surabaya, di mana dia sudah menjadi seorang yang sangat lelah melayani, tapi dia terus berkhotbah. Dan di dalam setiap khotbah yang dia khotbahkan, di situ ada satu kali punggungnya sakit luar biasa. Maka akhirnya dia memilih, saya tetap berkhotbah. Sakit pun aku akan tetap berkhotbah. Dan ada satu sesi di mana dia berkhotbah. Dia berlutut, saudara. Dia berlutut dan dia tidak bangun-bangun, dan dia tetap berkhotbah dari awal sampai akhir, melawan sakit dan yang ada pada punggungnya dan melawan sakit bisul yang ada pada tubuhnya. Dan saudara, di situ dia terus tetap berkhotbah. Saudara, setelah itu akhirnya dia pulang ke China dan akhirnya di situ dia meninggal dunia. Singkat ceritanya, dia meninggal dunia. Kenapa? Karena tubuhnya sudah drop luar biasa dan tidak bisa lagi kembali. Dan semakin buruk sampai akhirnya dia meninggal dunia. Saudara, kenapa saya sharingkan semuanya ini, saudara? Saya sharingkan ini adalah karena apa? Karena hidup yang baru di dalam Kristus akan mengajak kita untuk menyampahkan dunia. Apa sih arti tubuh ini? Apa sih arti harta? Apa sih arti kesempatan? Apakah arti waktu? Semua akan berubah di saat saudara berada di dalam konsep hidup yang baru di dalam Kristus. Maka memberitakan Injil itu bukan melakukan kristenisasi, tapi memberitakan Injil adalah identitas kita. Memberitakan Injil adalah satu hal yang Tuhan nyatakan, bahwa engkau harus menjadi saksiku. Karena menjadi saksi Tuhan itu adalah identitas kita. Menjadi martir adalah identitas kita. Maka di sini perlu kita sama-sama melihat, penginjilan bukan proyek kristenisasi. Penginjilan adalah identitas orang percaya. Penginjilan adalah kesaksian saksi-saksi Tuhan. Dan kita melihat kenapa saksi-saksi Tuhan harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena kepalsuan, kesesatan, ajaran bidat, ajaran sesat banyak sekali simpang siur di seluruh dunia. Maka kalau bukan kita yang spreading the gospel of Christ, siapakah yang mau pergi untuk dia? Maka saudara, spreading the gospel of Christ is a must. Memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Kristus, hanya dapat dikerjakan oleh orang-orang punya hidup yang baru. Jika hari ini saudara belum punya hati untuk memberitakan Injil, saudara harus doa pribadi kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. To open the access card of evangelism. Tuhan, berikan aku akses card untuk aku bisa memberitakan Injil. Karena dengan aku memberitakan Injil, that is the true identity of me. Yaitu adalah aku adalah saksi Kristus. Maka saudara, maukah saudara berkata, Tuhan, saya mau buka hatiku. Tuhan, aku mau memohon kepadamu supaya akses card pelayanan, akses card penginjilan, akses card menjadi saksi Kristus, Tuhan, Engkau buka. Sehingga meskipun aku di dunia ini menderita, tapi waktu akses card penginjilan dibuka, akses card the gospel of Christ dibuka, aku mau hidup di dalamnya. Aku mau mati-matian bekerja baginya. Dan aku mau mati-matian menjalankan semuanya. Karena pengharapanku ada pada Kristus. Hidupku adalah milik Kristus. Dan apa yang ku kerjakan haruslah berpusat pada Kristus. Itulah hidupku sebagai orang yang memiliki hidup baru. Kiranya Tuhan memakai kita masing-masing pada hari ini. Untuk kita semua kembali berpusat kepada Kristus. Dan biarlah Tuhan yang membuka akses card bagimu. Untuk apa? Untuk engkau melayani, mengerjakan pekerjaannya. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Kiranya Tuhan membuka hati kita masing-masing. Dan ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih. Kalau Engkau adalah Allah yang baik, yang senantiasa mengingatkan kami di saat kami terledor, dan di saat kami tidak berada dalam jalan yang benar. Tuhan, kami memohon kepadamu.
Kiranya Tuhan yang terus memberikan hidup yang baru kepada kami, sehingga kami bisa memiliki cara pandang yang baru, kami bisa memiliki akan semangat yang baru, kami bisa memiliki nilai yang baru, kami memiliki standar yang baru, dan kami punya perjuangan yang baru, kami punya kehidupan yang baru. Tuhan, dengarlah doa kami, karena kami tahu ya Tuhan, hidup kami tidak mungkin berpengharapan jika tidak ada the gospel of Christ. Dan kami rindu the gospel of Christ memenangkan jiwa kami, untuk kami mau berbagian di dalam apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki akses yang Engkau bukakan, karena tanpa akses dari Tuhan, kami tak mungkin bisa melayani Engkau. Dan Tuhan, kami bisa bergereja hari ini, meskipun secara virtual, meskipun kami bisa melayani Tuhan secara virtual, tapi kami tahu semua ini kalau bukan karena Tuhan yang buka akses, kami tak mungkin bisa dengan ucapan syukur melayani dan beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami terus-menerus dekat dengan Tuhan, mengikatkan diri kami, terus berada dalam Tuhan. Dan Tuhan, tolonglah kami, supaya kami dapat punya kesempatan, bisa berbagian di dalam the gospel of Christ, untuk kami menjadi berkat, menjadi saksi kebesaran-Mu, dimanapun kami berada. Inilah doa seru kami, Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dengarlah doa kami, ya Tuhan. Dan kami mohon, biarlah kami senantiasa belajar rendah hati, dan senantiasa berdoa, memohon kepada Tuhan, terus waspada terhadap apa yang ada pada sekeliling kami, dan kami mau terus senantiasa mengucap syukur atas setiap pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa seru hamba-hambamu. Kami serahkan semuanya hari ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus sekalian,